Chapter 3. Menjaga motivasi tim. Apakah tim Anda sudah efektif? Social loafing. Social loafing adalah kecenderungan individu untuk mengurangi performance atau usaha karena merasa menjadi bagian dari kelompok. Tipe anggota di dalam tim terdiri dari performer, pelaksana efektif, helper, serta potensi pembuat masalah. Seorang performer akan tahu apa, kemana, dan bagaimana mencapai tujuan, serta pushing the limit. Sebagai pelaksana efektif, seorang anggota tim akan punya semangat tinggi, beberapa bidang masih belum kompeten, serta cepat dan mau belajar. Seorang helper, banyak area masih butuh pengembangan, mau membantu meskipun kontribusinya tidak banyak. Sedangkan, anggota tim yang paling merugikan adalah potensi pembuat masalah. Karena kadang membantu, kadang malah membuat masalah. Serta kontribusinya membuat pekerjaan lebih berat dan sulit diprediksi anggota tim lain. Cara mempertahankan motivasi di dalam tim: menyusun kontrak tim, meeting singkat, atau lakukan morning briefing, stand and deliver, serta kejelasan tujuan. Tips becoming high performance. Yang pertama, no excuse. Visualisasikan diri yang sukses, jangan takut gagal, berpenampilan baik membangun percaya diri, kumpulkan prestasi masa lalu. Interpersonal communication skill. Komunikasi yang efektif terjadi bila antara pemberi dan penerima pesan mempunyai pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Tujuan komunikasi dapat menjadi informasi, represi, serta persuasi. Menjadi informasi untuk memberitahu tentang sesuatu. Represi untuk mencegah orang melakukan sesuatu. Persuasi untuk memotivasi orang melakukan sesuatu. Komunikasi manusia terdiri dari kelompok kecil, yaitu interaksi beberapa orang yang saling berpartisipasi. Intrapersonal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Dyadic, interaksi antara dua orang individu. Kelompok massa, interaksi satu orang dengan sejumlah besar orang. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal, komunikasi yang tidak hanya menyampaikan dan memahami suatu pesan, tetapi juga mengembangkan hubungan emosi dan kepercayaan. Informasi yang disampaikan, serta hubungan yang dibangun. Elemen komunikasi terdiri dari kata-kata, suara, serta bahasa tubuh. Gunakan kata-kata yang tepat. Hindari menggunakan jargon atau istilah yang membingungkan. Gunakan nada suara atau intonasi, volume, artikulasi, serta kecepatan bicara. Dari sisi gesture atau bahasa tubuh, kita dapat senyum, wajah yang bersahabat, kontak mata, gesture, serta penampilan. Komunikasi verbal, bentuk komunikasi yang disampaikan pengirim kepada penerima dengan cara tertulis atau written, atau lisan, cara termudah dan paling umum untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Situasi yang berbeda membutuhkan kemampuan verbal yang berbeda, apakah itu panggilan telepon, wawancara, laporan, maupun presentasi. Jenis komunikasi verbal terdiri dari lisan dan tertulis. Komunikasi verbal secara lisan, penekanan informasi pada permainan kata-kata, intonasi, dan bahasa tubuh. Sedangkan komunikasi verbal secara tertulis, penekanan informasi pada penggunaan media cetak atau tulis untuk menampung data atau fakta secara cermat atau akurat.
Manfaat komunikasi verbal secara lisan, kesempatan menilai pengertian, kesempatan bertanya bagi penerima, mengetahui respon atau reaksi, klarifikasi pemahaman, relasi atau sentuhan manusiawi. Sedangkan manfaat komunikasi verbal secara tertulis relatif permanen, dapat dicek di kemudian hari, lebih cermat atau akurat, dapat disebarkan secara luas. Aturan dalam komunikasi verbal. Aturan komunikasi verbal secara lisan yang pertama adalah think before you speak. Artikulasi yang jelas, intonasi yang tepat, perhatikan kecepatan berbicara, bahasa dan waktu yang tepat, serta gunakan bahasa positif. Sedangkan aturan komunikasi verbal secara tertulis, yang pertama adalah bahasa yang tepat, tidak ambigu, tanda baca yang tepat, hindari penggunaan simbol-simbol yang tidak dipahami, hindari penggunaan gambar-gambar yang tidak tepat, gunakan visualisasi apabila diperlukan. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan mengirimkan maupun menerima petunjuk tanpa kata-kata atau tulisan. Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena pengirim tidak menggunakan komunikasi nonverbal dengan baik dalam waktu bersamaan. Kategori komunikasi nonverbal terdiri dari estetik dan fisikal. Estetik adalah jenis komunikasi yang terjadi melalui ekspresi kreatif, seperti bermain musik instrumental, tarian, lukisan, patung, dan foto. Sedangkan komunikasi nonverbal kategori fisikal adalah jenis komunikasi pribadi. Ini termasuk ekspresi wajah, nada suara atau intonasi, rasa, sentuhan, penciuman, dan gerakan tubuh. Kontak mata. Menatap atau tatapan mata yang tetap menunjukkan keterlibatan atau harapan atau ketidaksukaan. Melihat ke atas menunjukkan dominan. Melihat ke bawah menunjukkan kelemahan atau tunduk. Serta menatap mata lawan bicara menunjukkan kejujuran, meyakinkan, transparansi, dan sikap netral. Positive gesture adalah tangan terbuka, eye-to-eye confrontation, senyum, berjabat tangan setara, dan secara postur, posisi berdiri, cara berjalan, serta gerakan tangan. Perilaku nonverbal dan interpretasinya. Perilaku nonverbal dengan tangan menopang kepala menandakan bosan. Menggosok tangan sebagai antisipasi. Duduk dengan kedua tangan di belakang kepala dan kaki bersilang menandakan percaya diri dan superior. Sedangkan telapak tangan yang terbuka menandakan ketulusan, keterbukaan. Mengetuk meja dengan jari menandakan tidak sabar. Memainkan rambut dengan jari menandakan kurang percaya diri serta rasa tidak aman. Memiringkan wajah menandakan minat. Menggosok dagu menandakan mencoba membuat keputusan. Menggigit kuku menandakan tidak aman atau gugup. Berjalan dengan tegak menandakan percaya diri. Berdiri tolak pinggang menandakan siap serta agresif. Duduk dengan kaki bersilang, kaki digerak-gerakkan menandakan bosan. Duduk dengan kaki meregang menandakan terbuka atau rileks. Tangan terlipat di dada menandakan defensif. Sedangkan jari menyentuh pipi menandakan evaluasi atau berpikir. Jari menyentuh hidung menandakan berbohong. Menggosok mata menandakan ragu-ragu atau tidak percaya. Tangan digenggam di belakang punggung menandakan marah, frustasi, serta khawatir. Active listening.
listening skills merupakan hal dasar yang dibutuhkan dalam melakukan interpersonal skills. Listening tidak sama dengan hearing. Langkah dari active listening adalah kemauan, kehadiran, memahami, serta merespon. Rata-rata aktivitas orang dewasa dalam berkomunikasi, 14% adalah menulis, 16% berbicara, 17% membaca, dan 53% mendengar. Kehadiran. Kehadiran adalah mengenai kesadaran. 4 prinsip kesadaran dalam mendengarkan adalah empati, konfirmasi, non-judgment, deep listening. Empati. Empati adalah turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Konfirmasi adalah mengakui dan merespon secara verbal atau non-verbal. Sedangkan non-judgment tidak menghakimi atau menunda penilaian. Deep listening sadar akan apa yang ada di balik perkataan, yaitu emosi, pola pikir, budaya, dan sebagainya. Persepsi. Anda dan saya tidak melihat hal seperti apa adanya. Anda dan saya melihat hal sesuai apa adanya kita. Kendala dalam persepsi adalah reaksi emosional dan defensif, self-interested listening, terburu-buru menasehati, dan terburu-buru memberikan dukungan. Tentu akan lebih baik jika kita mengajukan pertanyaan. Tujuan dari bertanya adalah mengurangi ketidakpastian, menjalin hubungan dan menemukan kesamaan, mengecek persepsi, mengatasi permasalahan persepsi, dan kesalahpahaman. Bertanya secara efektif. 2 jenis pertanyaan, terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka membantu lawan bicara untuk belajar, berekspresi, dan menilai. Pertanyaan yang empatik menunjukkan kepedulian. Pertanyaan memungkinkan untuk mengecek kesimpulan. Probing membantu lawan bicara untuk mengekspresikan diri lebih dalam. Sabar menunggu respon. Hindari pertanyaan argumen. Hindari meremehkan jawaban lawan bicara. Apresiasi terhadap jawaban lawan bicara. Merespon dapat berupa pasif, dukungan, feedback, penilaian, konfrontasi, nasihat, bertanya, dan parafrase. Memberikan nasihat. Kita perlu mewaspadai dalam memberikan nasihat. Jika diberikan secara tidak tepat, akan semakin mengasingkan lawan bicara. Memberikan nasihat yang tidak diminta dapat membuang waktu. Tips dalam memberikan nasihat adalah sebagai berikut. Tunggu sampai benar-benar paham situasi dengan lawan bicara. Tunggu momen yang tepat. Tunggu sampai ditanya. Gunakan aspirasi lawan bicara untuk membantu mereka mencapai tujuan. Berikan nasihat 1 langkah tindakan yang dapat dilakukan. Pastikan kita memberikan nasihat dengan tujuan utama membantu lawan bicara dan bukan untuk memberikan kesan bahwa kita pandai atau hebat.